larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. FX Hadi Rudiatmo tahu diri, jangan ngelunjak. Ditulis oleh Kajito LK di seaword.com. Wali Kota Solo mulutnya offside. Pejabat kelas bawah yang melampaui wewenangnya. Dia mengatakan pejabat VVIP yang ke Solo juga akan dikarantina. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Toko Politik, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari kami. Nah, kalau pelarangan mudik itu sudah dilarang betul, ya sekaligus transportasi berhentikan. VVIP juga dilarang tadi, Pak. Nah, kalau yang mana buat VVIP ya VVIP jangan ke Solo. Masa VVIP tak karantina ning Geraha Wisata ya Amado. Ini terkandung maksud Presiden Jokowi termasuk di dalamnya. Kurang ajar sekali. Bahkan ia mengatakan juga yang buat pelarangan mudik harus ikuti peraturan. Rudi juga mengkritik soal larangan mudik Jokowi. Terlambat katanya. Seolah-olah kebijakan itu tidak perlu analisis mendalam lebih dulu. Meski akhirnya dia juga mendukung kebijakan itu. Padahal Jokowi itu presiden. Ia juga telah menjalani tes dan dinyatakan negatif. Yang disampaikan tadi Terlambat. Nah, terlambat. Wis do mudik kabeh kok. Tapi kalau untuk PNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib. Nah, jangan mudik. Ini mudik, kalau mau mudik ya belanja masalah gitu aja. Tidak ada alasan untuk berkata demikian, apalagi dari seorang bawahan. Pernyataan semacam ini kan gak patut. Apa gak malu kalau sampai ke telinga Jokowi? Yang ingin saya garis bawahi adalah kenapa Rudi ini berani melampaui kapasitasnya yang hanya seorang wali kota. Padahal kalau kita menengok sejarah, Rudi ini gak bakal bisa jadi wali kota kalau tidak karena jasa Jokowi. Itu artinya Rudi ini sebenarnya dapat turun runtuh. Sepeninggal Jokowi dengan prestasi cemerlang, Rudi yang dapat nama. Terbukti kualitas Rudi juga gak seperti Jokowi. Pencapaian di zaman Jokowi mengalami penurunan. Tidak ada gebrakan berarti merawat yang sudah ada saja tidak bisa. Taman-taman dan pedestrian kelihatan kumuh dan rusak. Apalagi menciptakan ikon seperti yang dilakukan Jokowi dulu. Mana mampu. Perubahan sikap Rudi itu kemungkinan besar karena Gibran nyalon wali kota di Solo. Dengan begitu calon yang digadang-gadang Rudi tergeser, anak sulungnya Jokowi. Karena ternyata PDIP memberikan restu untuk Gibran. Sejak awal, Rudi ini memang sudah menampakkan ketidaksetujuan. Ia memang menerima Gibran ketika datang berkunjung, tapi orang Jawa bilang itu hanya abang-abang lambe, sekedar basa-basi, tidak lahir dari hati. Mestinya, Rudi ini tidak perlu bersikap seperti preman begitu. Kalaupun PDIP memilih Gibran, tentu ada pertimbangan. Seorang kader harus bersikap tegak lurus, gak perlu membusungkan dada begitu. Kalau tidak terima ya keluar saja dari partai. Lawan Megawati. Itu sikap kesatria, bukan teriak-teriak di belakang dengan arogan begitu. Perilaku songong pada presiden itu perilaku rendah, bukan ciri khas bawahan yang baik, itu namanya ngelunjak. Untung saja yang diperlakukan seperti itu Jokowi, kalau orang lain bisa berbeda hasilnya. Selama masih dalam struktur, bawahan harus taat. Kritik itu mestinya datang dari bagian pengawas, pihak independen rakyat, bukan bawahan seperti Rudi. Mau seorang Jawa nggak paham empan-papan? Memalukan. Rudi yang lama di dunia politik mestinya ia paham dinamika politik akan terus terjadi, kejutan selalu ada. Oleh sebab itu tidak boleh saklek dalam melihat fenomena politik, harus tetap lentur dan bijaksana. Yang mesti ia pahami juga, wali kota itu bukan segala-galanya, jabatan kecil di wilayah kecil dengan kewenangan terbatas. Jadi tak perlu merasa telah menguasai segala-galanya, termasuk soal corona. Seolah-olah Rudi sangat paham dan tahu kebijakan yang tepat, padahal ia hanya kapasitas seorang wali kota. Tahu apa sih dia? Kerja saja sesuai instruksi pusat, pejabat kecil kok aneh-aneh. Paham kebesaran ini harus disudahi. Seorang Rudi bukan siapa-siapa, dikenal pun karena jasa Jokowi. Maju jadi wawalkot juga modal dengkul, karena yang modalin juga Jokowi. Yang berdarah-darah itu timnya Jokowi. Apa nggak ingat dulu dia konon sampai balik-balikin meja karena marah sama bawahannya? Hari ini memang banyak orang mendadak merasa pahlawan, menganggap paling bisa mengatasi corona, merasa kebijakannya adalah yang paling tepat dan patut ditiru. Arogansi semacam ini tidak lebih hanyalah kentut.
sebagaimana ditunjukkan oleh Gubernur Jakarta. Termasuk si Rudi ini, kentut-kentut ini berlomba nyaring mencoba menyaingi pusat kalau bisa melampauinya. Padahal mereka ini kan hanya bawahan, mboknya tahu diri. Soal politik selesaikanlah secara politik, jangan karena pencalonan Gibran bapaknya pula yang dimusuhi. Itu ngawur namanya. Jelas Satria, bersikap juga selayaknya kesatria. Setiap orang punya kapasitas masing-masing, tahu diri. Hanya wali kota kok ngelunjaknya ketinggian, itu tidak beradab. Jangan ngomong tinggi-tinggi, nanti kesambar pesawat terbang bibir murut. Kajito LKYNI. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik.